Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan lagi untuk berbincang dengan Ustadz untuk mengelola kemarahan kita. Bahwa Ustadz tadi telah memberitahukan kepada kita semua, adik-adik dan pemirsa TV-ku Tim tercinta, bahwa untuk kemarahan itu harus kita manage dengan baik. Karena tokoh-tokoh Islam dahulu telah memberi contoh yang sangat indah bagi kita. Untuk kesempatan kali ini saya silahkan untuk adik-adik semua untuk memberikan pertanyaan ataupun memberikan sebuah unek-unek yang mungkin dialami selama ini. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Tadi dicontohkan bahwa diberitahukan bahwa cara untuk menahan amarah. Bagaimana caranya kalau misalnya amarah itu sudah tidak bisa ditahan, tapi ingin dikeluarkan dengan cara lembut? Gimana caranya? Ya. Ya, langsung. Ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana caranya untuk bisa paling tidak mengurangi tertumpuknya amarah pada diri kita, tapi dengan cara yang baik, sesuai dengan syariat agama kita tentunya. Pemirsa TV-ku Tim yang dirahmati Allah, tadi sudah saya sampaikan beberapa tips dari Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana caranya agar kemarahan itu bisa tersalurkan dengan baik, paling tidak reda lah ya. Tadi ada dengan membaca tawuz, kemudian juga berwudu, kemudian sholat, merubah posisi duduk dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu semua, sebenarnya juga kita harus bisa mengendalikan perasaan yang begitu bergejolak di dalam diri kita saat kita marah. Dalam artian, ketika betul-betul marah, minimal jangan langsung bereaksi. Dalam artian, tetaplah selalu untuk tenang, ya kan? Jangan sampai terlalu responsif atas sebuah kejadian. Misalkan kalian mendapatkan olok-olokan, ya kan? Hinaan, cemoohan, atau apa yang kurang menyenangkan, maka jangan langsung keluar kata-kata dari mulut, jangan keluar tindakan dari diri kita, tapi berusahalah untuk tetap tenang. Contoh kasus. Motor kalian, motor kita atau mobil kita kesenggol nih ceritanya ya. Kira-kira apa yang kalian katakan, apa yang Anda katakan ketika itu terjadi? Motornya kesenggol orang. Kata-kata apa yang keluar dari mulut? Ya? Ya? Sudah bukan rahasia umum, banyak di antara kita yang ketika itu terjadi, kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut kita, ya kan? Bangsat, setan. Kalau enggak, penghuni kebun binatang keluar semua. Ya, anjing, babi, bagong dan lain sebagainya. Tentu itu tentu sangat tidak pantas. Itu juga menunjukkan seperti itulah kualitas diri kita. Artinya belum mampu mengendalikan diri, terutama dalam kondisi-kondisi spontan. Kalau dalam pengajian kayak gini, insya Allah alim-alim semua, soleh-soleh semua, ya kan? Kenapa? Karena kita lagi betul-betul menjaga image, jaim istilahnya begitu kan? Ya, ini bukan diri kita sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya justru terlihat ketika kejadian-kejadian spontan itu terjadi. Kamu dijitak temanmu dari belakang, apa responmu? Balik menjitak atau berpikir bagaimana caranya agar aku bisa membalas dia dengan balasan tapi juga tidak berdosa buatku. Ya? Mungkin dengan mempertanyakan kenapa kau jitak aku, gitu kan? Jadi caranya nomor 1 tetap tenang. Yang kedua, berpikirlah untuk meredakan marah kita dengan tadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau juga dengan cara berupaya mencarikan solusi atas kemarahan kita itu. Entah dengan mungkin mendapatkan siraman rohani, entah mungkin membaca buku-buku tentang anger management,
pengelolaan kemarahan, dan banyak cara lainnya, insya Allah. Itu semua bisa kita lakukan dan mampu untuk meredakan marah kita. Demikian jawabannya. Tadi begitu sangat detail Ustadz menjelaskan tentang kemarahan, tentang bagaimana mengelola. Sekarang untuk pertanyaan kedua mungkin dari adik-adik yang ada di studio, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang ada 3 kategori hati, kolbun sihat, kolbun marad, dan kolbun mayit. Ya. Kolbun mayit Ya, kolbun mayit. Ya. Nah, dari ketiga ini kategori amarah itu masuk di mana dan bagaimana cara menanggulanginya? Karena kolbun sihat itu adalah kolbun marid itu yaitu hati sakit. yang sakit, berarti hati yang sakit, badan yang sakit, pikirannya juga sakit. Begitu juga dengan mayit, berarti hatinya mati dan mati tertutup sudah. Bagaimana cara menghidupkannya lagi begitu? Dengan amarah karena amarah kebanyakan. Oke. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang lumayan mendalam nih Pak Ari ya, masuk kategori manajemen kolbu. Bagaimana kita mengelola hati. Penting untuk kita ketahui bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging, sebuah organ dalam tubuh yang sangat penting sekali peranannya dalam kehidupan kita. Baik buruknya kita akan tergantung gumpalan daging itu. Itulah yang disebut hati, ya. Ala fil jasati mudghah fa in saluhat jasatu kulluh wa in fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Allah katakan dalam Quran kan, sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging, di mana kalau daging ini baik, maka baik pula seluruh amal perbuatan kita. Kalau daging ini kemudian jelek, rusak, keruh, cacat, maka rusak, keruh, cacat, dan jahatlah amal perbuatan kita. Itulah hati kita. Apa maksudnya? Hadirin rahimakumullah, bahwa tadi disebutkan hati itu Allah berikan dalam kondisi bersih sebenarnya. Semua manusia diberikan sebuah hati yang suci, fitrah, ya kan? Penuh dengan kesucian, tanpa dosa, tanpa cacat. Tapi hati itu kemudian berubah seiring dengan perjalanan hidup seseorang. Sangat tergantung lingkungannya, sangat tergantung pendidikannya. Hati yang tadinya bersih bisa menjadi kotor ketika dia hidup di lingkungan yang kotor, dididik dengan cara yang salah. Gitu kan? Misalkan kita alhamdulillah dilahirkan dalam kondisi muslim, dari orang tua yang muslim. Itu sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan. Tapi manakala kita tidak bisa mengatur kebersihan hati, fatal akibatnya. Maksudnya bagaimana? Seperti pohon atau bunga atau tanaman, kita tahu bunga, tanaman, kalau tidak kita siram, kalau tidak kita rawat, apa yang terjadi? Dia akan layu. Layu dulu kan? Layu. Setelah layu, lama-kelamaan kering dan akhirnya mati sama sekali. Hati kita ini kalau tidak disirami dengan ibadah, ya kan? Tidak disirami dengan siraman rohani, tidak kita sirami dengan amal ibadah yang kita lakukan, maka lama-lama kering. Sudah kering, masuklah penyakit-penyakit yang di dalamnya. Penyakit apa saja itu? Penyakit yang namanya sombong, takabur. Penyakit yang namanya riya, suka dipuji-puji. Penyakit yang namanya hasud, iri, dengki. Dan banyak penyakit lainnya yang cenderung akan menguasai diri kita. Rusaklah diri kita ketika kita gagal menjaga kebersihan hati itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, nafsu marah itu masuk kategori yang mana? Begitu ya? Kategori al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang sehat, atau al-qalbul marid, hati yang sakit, atau al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati sama sekali. Karena hati kita bisa juga mati ketika sudah tidak mau lagi beribadah, terbiasa maksiat, sudah permisif dalam artian sudah nggak peka lagi dengan kondisi sekitar. Alah, biarin aja orang berbuat salah. Emang urusan kita. Itu tanda-tanda hati yang sudah sakit, tidak peka dan tidak peduli terhadap orang. Padahal kita diwajibkan watawasau bil haq, watawasau bis shob. Orang Islam itu jangan egois. Dia juga harus peduli kepada orang lain, amar ma'ruf nahi
mungkar. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kategorinya yang mana? Kalau marah ini, marah yang terkendali, marah yang tidak meluap-luap, kemudian kita wujudkan dalam bentuk kekerasan dan lain sebagainya, maka itu adalah marah yang tetap bagus, marah dalam rahmat Allah, marah yang tetap baik untuk ada pada diri kita. Tadi saya katakan, marah juga harus ada kadang-kadang gitu ya. Kapan? Manakala agama dihina, Tuhan kita dihina dan lain sebagainya. Jadi kalau diibaratkan, hadirin sekalian, kita ini orang Islam itu bisa diibaratkan seperti lebah. Lebah, kalian dan kita semua tahu, lebah itu tidak akan mengganggu kita kalau tidak kita ganggu kan? Bahkan dia akan memberikan manfaat yang sangat banyak untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Lebah madunya kita pakai, kita manfaatkan. Lebah juga membuat penyerbukan bunga dan lain sebagainya, ya kan? Tapi ketika lebah diganggu, tahu sendiri. Coba aja, jangan ganggu semuanya, satu aja diganggu. Apa yang terjadi? Serombongan lebah siap-siap, ya kan, menyerang kita. Umat Islam pun demikian, harus bisa kayak lebah, memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang-orang sekitar, bukan hanya muslim, non-muslim kita jaga, kita lindungi, kita bantu. Tapi jangan main-main kalau sudah akidah keyakinan kita diganggu, ya kan? Nah, makanya banyak yang mungkin jarang ibadah, tapi kalau sudah Tuhannya diganggu, dia tidak akan tinggal diam. Gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah telah ada 2 penanya ya untuk sore hari ini dengan Ustadz Deden Lukman. Mudah-mudahan untuk lebih mengenal diri kita, memang sebaiknya kita harus selalu mencoba untuk memperbaiki diri dan selalu mencoba untuk bagaimana memanage hati kita agar tidak menjadi hati yang layu sebelum berkembang dan hati menjadi peka, tidak menjadi pekat. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak Ustadz, Ya. ingin saya tanyakan, tadi Pak Ustadz sempat bicara mengenai amarah dan menangis itu termasuk amarah. Sebenarnya kalau menurut saya kan Pak Ustadz, marah pasti merugikan orang lain, sedangkan menangis itu terkadang bisa timbul tiba-tiba bukan karena sesuatu yang rugi dan merugikan orang lain. Jadi apa sebenarnya alasan bahwa menangis itu termasuk amarah? Baik. Terima kasih Mbak Yuni ya atas pertanyaannya. Perlu saya luruskan bahwa menangis itu bukan termasuk kategori hal yang buruk sebenarnya. Dalam artian tidak termasuk kategori nafsu amarah tadi. Tergantung nangisnya kayak apa. Tadi saya kaitkan dengan nangis misalkan ketika kita marah yang sudah tidak tertahan gitu kan. Marah yang tidak tertahan, ketika gemetaran tubuh kita, merah muka kita, biasanya ekspresi kita ketika itu, terutama bagi yang wanita nih, nangis begitu kan. Ya, dan itu sebenarnya belum tentu negatif, bisa jadi itulah salah satu daripada pelampiasan. Jadi kalau bicara soal hukum nangis, apa kira-kira hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Tergantung. Kalau kita nangis karena sedih itu wajar. Tapi kalau sampai nangis karena kesedihan yang terlalu berlebihan, itu bisa makruh, bahkan bisa haram. Misalkan ada orang yang kita cintai, kita meninggal, kita tangisi berhari-hari sampai kemudian meratap gitu ya, mempersalahkan takdir Allah akan hal itu sudah kategori haram nangis seperti itu. Jadi prinsipnya nangis gak masalah, bahkan menjadi solusi bisa jadi untuk meredakan marah itu, begitu ya. Yang saya maksudkan dengan nafsu amarah itu adalah nafsu yang menghantarkan kepada hal-hal negatif, begitu. Itu yang harus kita hindari. Ya, alhamdulillah 3 penanya sudah kita jawab oleh Ustadz Deden Lukman dengan baik. Semoga untuk tausiah di sore hari ini dan di bulan yang penuh hikmah ini bisa menjadi kawah candra di muka bagi diri kita, bagi semua pemirsa TV Kutim dan bagi adik-adik yang ada di studio. Semoga pertemuan kali ini membawa hikmah yang mendalam bagi kita. Amin.
Sebelumnya kita berdoa dulu ya Ustadz untuk berbuka puasa. Silakan Ustadz. Baik, pemirsa TV Kutim dan juga hadirin sekalian di studio, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengendalikan diri kita, termasuk mengendalikan nafsu marah yang ada pada diri kita dan juga nafsu-nafsu lainnya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimis sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami'a ibadatina innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana sallimna min afarid dunya wa min adabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Mampukan kami untuk beribadah terbaik kepadamu ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang syukur atas segala nikmat-Mu. Dan mampukan kami untuk bersabar atas setiap musibah yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jangan jadikan kami semua hamba-hambamu yang merugi karena kami gagal mengendalikan nafsu marah kami ya Allah. Mampukan kami mengendalikan nafsu marah itu ya Allah. Jauhkan kami dari godaan syaitan yang menyertai nafsu kemarahan kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah usai untuk doa kita. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.